itu kita tidak usah punya pengadilan ya kalau itu dikatakan seperti itu. Jadi pengadilan itu wajib ada, suka tidak suka oleh pihak-pihak yang diadili. Pertama semua diatur dengan baik. Kalau dianggap tidak adil ada jenjangnya, negara menyiapkan itu. Kemudian kalau tadi khusus untuk perkara ini akan dipersoalkan 3 hakim. Saya sepakat kalau itu bukan teknis yuridis, kalau itu perilaku hakim. Saya sangat sepakat ada perilaku yang mana tapi tidak menurut keadilan karena telah dengan teliti seorang presiden yang tegas ini memutuskan untuk dihapus proses hukumnya. Artinya apa? Ini adalah satu langkah yang dianggap paling tepat saat ini. Tetapi kalau memang yang tidak berkenan kan bisa menolak. Dia tidak mau terima abolisi banyak. Sebentar, polisi. Jadi secara teoritis ya, memang kita tidak bisa menilai putusan hakim karena dianggap bahwa putusan itu dianggap benar sebelum dievaluasi atau dibanding. Tapi begini Prof. Gayus, sering sekali perilaku itu tercermin di dalam putusan. Contohnya begini, ini kasus tidak jelas, ya kerugian negaranya tidak jelas, niat jahatnya tidak jelas, ya kan? Kemudian pelanggaran tidak menikmati hasil, ya, pelanggarannya hanya pelanggaran administratif, bahwa dalam undang-undang administrasi pemerintahan kalau ada kesalahan administratif itu cukup diperingatkan ganti rugi paling maksimal. Nah, dari hal-hal yang jelas ini bahkan orang awam pun tahu, wah ini hakim ini nggak independen nih. Hakim ini pasti dalam tekanan dan lain sebagainya. Nah, tentu orang lain kan tidak bisa menemukan itu. Misalnya katakanlah hakim dipanggil oleh seseorang dan lain sebagainya. Tetapi dari putusan itu orang berpikir ini hakim tidak profesional, ya kan? Unprofessional conduct. Dia melakukan sebuah judgment yang tidak profesional. Masa orang seperti ini dihukum 4,5? Kita tidak ingin mengubah vonisnya. Vonisnya itu tetap seperti apa adanya. Tapi itu pintu masuk untuk melihat bahwa ini hakim tidak independen, tidak profesional, tidak berpengetahuan, dan sepertinya mudah sekali diintervensi. Pertanyaannya adalah, kenapa hakim yang menerima getahnya, kenapa tidak jaksa? Begini, kalau jaksa itu ngawur-ngawuran, masih ada yang namanya hakim sebagai wakil Tuhan di dunia. Makanya dia memutuskan berdasarkan ketuhanan yang maha esa irah-irahnya itu. Jadi hakim itulah yang kemudian harus memberikan keadilan. Jaksa mungkin karena dia ditekan sana sini, kan ingat jaksa itu di bawah kekuasaan eksekutif. Dia di bawah kekuasaan presiden secara langsung, di mana pada masa pemerintahan Jokowi sering sekali itu digunakan untuk menekan lawan dan lain sebagainya. Saya tidak terlalu legalistik ya. Saya harus potong di sini. Boleh dong. Ya, saya akan potong. Tapi hakim sebagai orang yang jangan lari. Refli Harun ini ada salurannya. Berbagai saluran tersedia. Tidak harus teriak-teriak di media. Tidak usah tidak adil. Apa yang Prof. Gayus keberatan teriakannya? Ya, saya ingin sebagai negara hukum semua proses melalui hukum yang telah disediakan. Oke, tadi keberatannya atau penilaiannya adalah kalaupun dakwaan jaksa itu satu perilaku hakim dan dia hakim yang memiliki kewenangan untuk mengadili dalam negara hukum ini. Maka presiden melihat itu, cuatan-cuatan seperti Pak Refli Harun ini juga perlu disikapi karena ini bisa menggoncangkan dunia yang disebut negara hukum ini. Caranya menghentikan proses. Kalau kata membelenggu itu kata yang sebaliknya sebenarnya menghentikan lah. Oke, kalau tidak tadi boleh ini agak aneh ini paradoks ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang keadilan ya, kan ada sebuah pertimbangan yang harusnya cukup, yang betul-betul mendalam dan lain sebagainya. Kalau setiap saat minta intervensi presiden, wah gawat sekali. Lama-lama itu juga tidak ada situasi yang kita inginkan bersama. Kalau itu situasinya, kan saya bilang tadi, saya tidak terlampau legalistik, tapi ada saluran yang dimana para ahli seperti Pak Refli ini ada wadahnya. Mungkin ya tidak dengan bercuat-cuat seperti tadi itu sehingga menggaduhkan negara yang diinginkan tentram ini. Yang gaduh itu Prof, itu jaksa yang bikin gaduh itu. Dia menersangkakan orang dengan perangkat yang sangat minim. Jadi pertama Prof ya, dia mengatakan apa kerugian negara. Ini kan saya ngikutin prosesnya dari awal. Itu katanya harusnya yang impor tuh BUMN aja. Tetapi kok swasta disuruh mengimpor? Kalau BUMN yang impor, maka untungnya BUMN akan lebih gede. Dan itu akan menyebabkan negara untung lebih besar. Saya bilang ini kerugian negara atau negara kurang untung? Jadi seolah-olah yang namanya impor gula kristal mentah yang melibatkan swasta itu sebuah kesalahan.
Padahal kalau kita bicara perekonomian kan ini nilai tambah. Ya. Tiba-tiba berubah lagi, Prof. Bukan BUMN kurang untung, tetapi bea impor dan pajak impor yang kurang. Harusnya kalau gula kristal putih, bea impor dan pajak impornya lebih gede, negara lebih untung. Oke. Gitu. Jadi terakhir lebih bayar. Nah dari situ saja itu kasusnya dari udah